الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas hadis yang ke-119. Sekarang kita akan masuki hadis yang ke-120, masih tentang kitab Taharah bab al-haid. Hadis ke-120 ini diterima dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qalat kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Kata Ummu Atiyah, kami dulu, maksudnya zaman Rasulullah SAW, tidak menganggap apapun terhadap kudrah dan sufrah setelah suci. Kami tidak menganggap najis atau tidak menganggap haid terhadap keluar. Kudrah ini disebut al-launul ahmar alladhi yudrabu nahwa sawad. Kudrah itu cairan warna merah yang semu-semu hitam. Apa semu itu bahasa Indonesianya? Semi hitam, kehitam-hitaman. Sedangkan sufrah adalah al-launul ahmar alladhi yamilu ilal bayad. Fahuwa ahmar ghaira qanin yakunu bilawni dhahab. Sufrah itu adalah cairan warna merah yang agak cenderung ke warna putih. Jadi merahnya tidak merah sekali, tidak merah ecei, tidak merah tua. Tetapi merahnya itu bercampur kuning sehingga yakunu bilawni dhahab. Mirip-mirip warna emas. Jadi ada dua jenis cairan yang mungkin keluar dari wanita setelah suci, yaitu kudrah, cairan warna merah hampir kehitam-hitaman, dan cairan sufrah, yaitu kekuning-kuningan. Kata Ummu Atiyah, kami tidak menganggap apapun terhadap dua cairan itu setelah suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud, sedangkan lafaz hadis ini bagi Imam Abu Daud. Adapun yang dimaksud dengan syai'an dalam hadis ini, kunna la na'udul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Syai'a itu artinya haidan taqudu fihi al-mar'atu 'anis shalah wa nahwiha minal ibadat. Maksudnya adalah haid yang seorang wanita harus menahan diri dari sholat atau ibadah-ibadah lainnya selama haid. Jadi kami tidak menganggap haid terhadap keluarnya cairan warna merah kehitam-hitaman atau merah ke putih-putihan setelah yang dialami setelah suci. Dari hadis ini Syekh Al-Bassam hafizahullah mengambil setidak-tidaknya 5 faidah. Pertama,
al-ma'u alladhi yanzilu min farajil mar'ah ba'da tuhri minal haid la yu'tabaru haidan walau kana fihi al-khudratu was-sufratu al-muktasabah minad dam. Air atau cairan yang keluar dari faraj wanita setelah suci dari haid itu tidak dianggap sebagai haid. Jadi setelah suci, sholat biasa seperti biasa, keluar lagi cairan seperti itu. Itu tidak dianggap haid, sekalipun itu berwarna merah kehitam-hitaman atau merah kekuning-kuningan yang menyerupai darah. Kedua, amma idza kana nuzulu hadhil qudrati was-sufra fi zaman al-haid wal 'adah fa innahu yu'tabaru haidan li'annahu damun fi waqtihi illa annahu mumtazajun bima'in. Adapun bila qudrah dan sufrah tadi, cairan warna kehitam-hitaman atau kekuning-kuningan tadi, keluarnya pada waktu haid atau pada waktu biasanya dia haid, maka cairan tadi dianggap haid karena cairan itu keluar merupakan darah yang keluar pada waktunya, hanya saja darahnya tersebut bercampur dengan air. Jadi kalau keluar cairan tersebut pada masa suci, tidak dianggap sedang haid, tetapi dianggap suci. Tapi kalau keluarnya pada masa-masa haid, berarti itu dianggap darah haid. Ketiga, hadzal haditsu wa amsaluh lahu hukmur raf'i li'anna as-sahabiyyah tahki halan nisa'i as-sahabah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wujuduhu indahum wa iqraruhu lahum. Hadis ini dan hadis yang serupa dengan ini mempunyai hukum rafa', dihukumi marfu'. Marfu' menurut istilah hadis, bukan istilah nahwu. Apa artinya? Artinya hadis ini merupakan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang mengatakan adalah seorang sahabat wanita, yaitu Ummu Atiyah. Kenapa? Sebab sahabat wanita ini, yaitu Ummu Atiyah, menceritakan tentang keadaan wanita para sahabat pada zaman Nabi SAW, di saat Nabi SAW ada dan Nabi SAW takrir terhadap hal tersebut, yaitu diam, tidak membantahnya, tidak mengingkarinya. Dan diamnya ini kita mengetahui termasuk salah satu hadis. Hadis itu adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Takrir itu artinya diamnya Nabi SAW terhadap ucapan atau perbuatan para sahabat. Kalau Nabi SAW melihat sahabat melakukan atau mengatakan sesuatu lalu diam, berarti beliau setuju dengan itu dan dianggap benar sehingga dianggap hadis. Kalau itu salah, pasti diingkari, ditegur. Jadi hadis ini, walaupun ucapan Ummu Atiyah yang meriwayatkan tentang para wanita yang mengalami keluarnya cairan setelah masa haid, ini hadis ini dianggap hadis yang marfu' karena Nabi SAW pada zaman tersebut ada dan diam terhadap apa yang dikatakan oleh Ummu Atiyah. Keempat, fihi dalilun ala anna taghayyur ad-dammi ila launin akhar la yushakkiku fi annahu haidun ma dama fi zamanihi wa waqtihi. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil
yang menerangkan bahwa perubahan darah dari warna merah kepada warna lain tidak diragukan lagi bahwa itu darah haid selama darah itu keluar pada waktu haid, pada masa haid. Jadi kalau pada masa haid yang biasa rutin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, walaupun darahnya berbeda warna, berubah warna, tadinya merah agak kehitam-hitaman, jadi merah, jadi belang, jadi hijau umpamanya, maka itu tetap dianggap sebagai darah haid sekalipun warnanya berubah-ubah asal pada saat-saat haid. Faedah terakhir, qala fil mughni man ra'atid dam min fi ayyami adatiha sufratan aw qudratan fahuwa haidun wa in ra'athu ba'da ayyami haidatiha lam tu'taddu bihi. Nasu alaihi Ahmad wa huwa madhhabu Thawri wa Malik wa Syafi'i lianna Umma Atiyah qalat kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'ah. Siapa di antara wanita yang melihat darah pada waktu-waktu biasa dia haid dan darahnya itu warnanya sufrah atau qudrah, sufrah itu kekuning-kuningan tadi seperti warna emas atau kehitam-hitaman, dan itu keluarnya pada masa haid, maka itu adalah darah haid. Tapi bila wanita itu melihat darah tersebut setelah berlalunya masa haid, berarti telah suci, maka wanita itu tidak boleh menganggap darah itu sebagai darah haid. Ini dinyatakan oleh Imam Ahmad, dan ini merupakan madhab Imam Ats-Tsauri, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, karena dalam hadis Ummu Atiyah menyatakan kami tidak menganggap haid terhadap kudrah dan sufrah yang keluar setelah suci. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih tadi. Selesai sudah pembahasan hadis yang nomor 120. Jadi walaupun ini banyak bujangan, wanita laki-laki mungkin akhwatnya sedikit, tapi perlu tahu, sebab nanti kemungkinan besar akan punya istri ya, kalau laku insyaallah. Dan mungkin istrinya nanti akan mengalami hal seperti itu. Hadis kedua 121 nanti kita satukan dengan hadis ke 122 karena permasalahan yang dibahasnya sama. Hadis ke 121 ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Annal yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim." Ini salah cetak mungkin. Di sana ada mar'ata ya. Yang benar mar'atu. Sebab apa? Fa'il. Hadat itu fi'il. Al-mar'ah fa'il. Di sana apa? Mar'atu. Ini mungkin salah cetak. Annal yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di sini nabi ya lagi. Salah cetak juga ini. Sebab nabi juga di sini fa'il. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Rawahu Muslim. Kata Anas, sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu apabila istrinya haid, mereka ini tidak mengajak makan istri, nggak boleh makan sama-sama, nggak boleh tidur sama-sama, nggak boleh ada di rumah. Tapi nanti dalam riwayat lain disebutkan harus keluar rumah dan ada kandang binatang di sebelahnya, tinggal di sana. Itu Yahudi. Kalau istrinya atau putrinya haid, itu dianggap najis, nggak boleh tinggal di rumah, di luar. Maka berkatalah Nabi SAW tentang wanita-wanita yang haid, kata Nabi SAW, silakan kamu lakukan apa saja kepada wanita yang sedang haid, bebas, kecuali nikah. Dan yang dimaksud nikah itu jima. Bukan berarti tidak halal nikah ketika wanita itu sedang haid. Halal boleh. Yang tidak halal adalah jima'nya.
Hadis ini riwayat Imam Muslim, sebab nikah itu sendiri secara harfiah maknanya adalah jima, al-waqa. Hadis ke-122 menjelaskan hal yang sama, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana haidun." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai kain sarung. Lalu beliau menyentuh aku dalam keadaan aku sedang haid. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu kata Aisyah. Jadi Rasulullah SAW menyuruh aku ini maksudnya adalah Aisyah, dan Aisyah adalah istrinya. Istri Rasulullah SAW kemudian disuruh memakai kain sarung, kemudian beliau menyentuh aku dalam keadaan haid. Maksudnya Aisyahnya yang haid. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita kembali dulu ke hadis nomor 121 tadi, yang mengatakan Yahudi itu kalau wanita istri-istrinya haid, mereka tidak mau bermuamalah dengan istri. Siapa yang dimaksud dengan Yahud? Yahud ini disebut abna'u Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub. Wa yusammuna al-Ibraniyin awil Israiliyin, nisbah ila asbati Israel. Dinuhumul Yahudiyah wa nabiyuhum Musa alaihi salam wa kitabuhumut Taurah, kitabun anzalahu Allah ta'ala ala nabihi Musa alaihi salatu wassalam, lakinna qaumahu harrafuhu min ba'dihi. Itu ya atau ba? Mungkin salah cetak juga min ba'dihi. Harrafuhu mayya'unduhu min ba'dihi. Yahudi itu anak-anak turunan Nabi Yakub alaihi salam. Mereka biasa juga disebut Ibraniyin atau Israiliyin. Yahudi ini atau Israiliyin ini dinisbatkan kepada turunan Israel. Israel nama seseorang. Dalam bahasa Ibrani, Israel ini nama Abdullah. Israel ini hamba, il itu Allah subhanahu wa ta'ala. Israel itu hamba Allah, atau dalam bahasa Arab Abdullah. Agama mereka adalah Yahudi. Nabi mereka adalah Musa alaihissalam. Kitab mereka Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kaumnya setelah itu merubah isi kitab itu. Inilah yang dimaksud dengan Yahudi, dan sampai sekarang tentu saja masih banyak Yahudi bahkan menguasai dunia secara ekonomi dan politik. Lalu kita beralih ke hadis nomor 122 dari Aisyah tadi. Kita akan bahas beberapa mufradat yang perlu. Pertama, fa'attaziru. Kata Aisyah, Rasulullah SAW memerintahkan aku, lalu fa'attaziru, aku mengenakan sarung. Maksud fa'attaziru yakni albisul wizra, aku mengenakan sarung, dengan dikasrohkannya waw. Wizra itu wahya kisa'un tasturu bihil aurah wa ma haulaha. Itu satu kain yang dengan kain itu tertutuplah aurat dan sekitarnya. Ucapan Aisyah fa'attaziru, hadzal lafdhu ad-da'iru 'alal alsun. Bahwa fa'attaziru, lafaz ini hanya terucap secara lisan saja. Adapun secara menurut ilmu sharaf, bahwa fa'attaziru ini termasuk ucapan yang salah secara sharaf. Kalau benarnya adalah fa'attaziru dengan diberikan hamzah pada huruf yang kedua, fa'attaziru, i'tazara ya'taziru. Tapi Aisyah mengatakan fa'attaziru, dan ini termasuk bahasa ami. Kata Al-Matruzi, beliau mengatakan wa huwa amiyun, dan ini bahasa ami. Bahasa amiyah itu bahasa pasaran lah. Kalau umpamanya kita ke Arab Saudi, jarang orang yang bisa bahasa Arab fushah.
kecuali orang-orang yang terpelajar. Hatta orang Arab aslinya itu yang bisa bahasa Arab fushah itu hanya orang-orang yang sekolah tinggi itu pun. Tapi kalau yang sekolahnya rendah tingkat SMP nggak bisa bahasa Arab fushah. Para askarnya, polisi-polisi kita ajak bahasa Arab fushah, nggak ngerti mereka. Ngomongnya bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah. Amiyah itu pasaran. Jadi yang benar adalah a'taziru dengan 2 hamzah. Ini pun yang dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari yang menyatakan salah orang yang mengatakan fa'attaziru dengan diidghamkan. Karena apa? Karena lafaz aslinya itu adalah i'tazara ya'taziru. Adapun yang dimaksud dengan yubashiruni, kata Aisyah, lalu Nabi SAW menyentuh aku. Yang dimaksud menyentuh itu apa? Apa Noel? Apa bahasa Indonesia Noel? Nyolek, ya boleh. Nyolek. Apakah itu? Kata Syekh Al-Basam yang dimaksud fayubashiruni, yuqalu basyara ar-rajulu zawjahu la masya basyarataha biilsaqi basyaratihi bi basyaratiha. Kalau dikatakan basyara ar-rajulu zawjahu, seorang laki-laki bermubasyarah dengan istrinya, maksudnya menyentuhkan kulitnya atau menempelkan kulit tubuhnya, seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh ke sebagian besar tubuh atau kulit tubuh istrinya. Jadi yang dimaksud yubashir ini menyentuh bukan hanya Noel tadi, nyolek begitu, tetapi menempelkan kulitnya dengan kulit istrinya. Itu yang dimaksud mubasyarah. Makanya di dalam ayat ada apa? Wabashiruhunna bil ma'ruf. Atau di dalam surat nikah tertulis mubasyarah atau muasyarah bil ma'ruf atau mubasyarah bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Nah, inilah hadis yang ke-122 yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, al-haidu tahirun badanaha wa irqaha wa thiyabaha fatajuzu mubasyaratuha wa mulamasatuha wa qiyamuha bi syu'uni manziliha min i'dadi at-ta'am wasyarab wa ghairi dzalik. Wanita yang haid adalah suci baik badannya maupun keringatnya ataupun pakaiannya. Maka boleh bermubasyarah, bersentuh-sentuhan dengan wanita yang sedang haid, dan boleh juga wanita yang haid itu melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, baik itu menyediakan makanan, minuman, memasak, mencuci, dan seterusnya. Boleh, karena Rasulullah SAW pun bersentuhan dengan Aisyah ketika Aisyah sedang haid. Jadi tidak dianggap najis. Ini perbedaan Islam dengan Yahudi. Kalau Yahudi dianggap najis. Dan berbeda juga dengan Nasoro. Kalau Nasoro berseberangan dengan Yahudi. Kalau Yahudi menganggap najis, nggak boleh ada di rumah. Tapi kalau Nasrani menghalalkan semuanya, hatta ketika mengawinnya pun boleh ketika haid. Itu Nasoro. Jadi Nasoro menghalalkan segala-galanya seperti ketika suci. Kalau Yahudi menganggap najis kepada wanita yang haid. Islam itu di tengah-tengah, menganggap suci badannya, keringatnya, pakaiannya, dan menganggap najis itu hanya faradnya saja ketika sedang haid. Kedua, fihi wujubu mukhalafatil yahudi alladhina lam yu'akilul mar'atal haidha wa ya'taziluha. Di dalam hadis yang ke-122 tadi terdapat keterangan wajibnya bermukhalafah dengan orang-orang Yahudi. Bermukhalafah itu berselisih, berbeda sikap dengan orang Yahudi yang tidak mengajak makan, tidak mengajak bergaul dengan wanita yang sedang haid, bahkan mengucilkannya. Mengucilkannya. Ketiga, innahu yahillu minal mar'atil haid yuhallu minal mar'atil haid
kullu syai'in illa al-jima'. Fayajuzu li zawjiha ay ya'muruha fatalbisu izaran aw sirwalan qasiran aw tawilan thumma yubashiruha fi ayyi makanin min badaniha ma dama dhalika fi ghairi makanil haid wa huwa al-farj. Dihalalkan wanita yang sedang haid itu diperlakukan apapun oleh suaminya kecuali jima. Maka boleh bagi suaminya memerintahkan istri yang sedang haid untuk memakai sarung atau celana pendek atau celana panjang, kemudian memperlakukan si istri itu dengan cara bagaimanapun menyentuh wanita itu di tempat manapun dari badannya, selama tempat itu bukan tempat haidnya. Tempat haid itu maksudnya faradnya. Nah, kalau faradnya baru nggak boleh. Selain itu boleh, apapun. Mau dibagaimanakan pun, itu terserah. Kata Syekh Al-Basam, wal istimta'u bil haid bima fawqa surrah wa duna rukbah la khilafa fi ibahatihi indal fuqaha. Wa innamal khilafu fima duna surrah wa fawqa rukbah. Wal ayatul karimah amarat bi'tizalil mahidi faqat wa huwa makanul haid ayil farad faqala ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wal hadithu isna'u kulla syai'in illa nikah rawahu Muslim yadullu dhalika ala ibahati jami'i jasadil haid illa mawdi'al adha. Bersenang-senang dengan seorang wanita yang sedang haid, tetapi bersenang-senangnya itu di antara di atas pusar, di bawah lutut. Jadi pusar ke atas, lutut ke bawah. Maka tentang masalah ini tidak ada ikhtilaf, seluruh fuqaha membolehkannya. Boleh bersenang-senang di atas pusar dan di bawah lutut. Terserah mau dibagaimanakan. Boleh semuanya. Semua ulama ijma' boleh. Adapun ikhtilaf hanya terjadi ketika memperlakukan wanita yang sedang haid antara di bawah pusar dan di atas lutut. Ini ikhtilaf. Ayat Al-Quran hanya memerintahkan kita menjauhi saja, menjauhi wanita. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan fa'tazilun nisa fil mahid. Awalnya yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Fa'tazilu an-nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah haid ini ada penyakit atau kotor. Maka jauhilah oleh kalian para wanita ketika masa haid. Dan yang dimaksud menjauhi adalah menjauhi faradnya saja. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dalam hadis yang ke-121, kata Nabi SAW, silakan kamu lakukan apa saja kepada wanita yang sedang haid kecuali nikah. Yang dimaksud nikah itu adalah jima. Bukan berarti istri kita sedang haid nggak boleh nikah lagi kepada yang lain. Bukan berarti begitu. Boleh. Yang dimaksud menikahi istri yang sedang haid itu adalah menjimai atau menggauli istri yang sedang haid, itu tidak boleh. Hadis ini menunjukkan bolehnya memperlakukan seluruh jasad wanita yang sedang haid kecuali tempat al-adha, tempat kotoran, yaitu farad saja. Sekarang kita akan memperbandingkan antara tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam, di dalam memperlakukan wanita yang sedang haid. Syekh Al-Basam menyatakan al-Yahud yarawna al-mar'ata al-haidha rijsan najasan faya'tazilunaha wa ya'tazilunaha faya'zilunaha wa ya'tazilunaha fabadanuha najasun wa thiyabuha najasah wa farshuha najasah faqad rawa al-Imam Ahmad wa Muslim an Anas anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Orang-orang Yahudi memandang bahwa wanita yang sedang haid itu kotor dan najis, lalu mereka mengucilkannya. Badannya dianggap najis, pakaiannya dianggap najis, kasurnya pun dianggap najis. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bahwa orang Yahudi apabila istrinya haid,
mereka itu tidak bermuamalah dengan wanita yang haid ini dan tidak menggaulinya di dalam rumah-rumah mereka, tapi suruh keluar, dan ada tempat khusus bagi orang wanita-wanita haid seperti itu, menderita minimal sepekan. Itu Yahudi. Amman Nasara, sekarang Nasara, faladaihimut tasahul wa tafriq, fa innahum yastahilluna jima'aha fi farjiha ala ma fihi minal adha wad danas. Menurut orang-orang Nasrani ini sebaliknya dari Yahudi. Kalau Yahudi ifrat itu berlebih-lebihan, mutasyaddid. Kalau Nasara tasahul, menggampangkan, menganggap remeh masalah ini, dan mereka menganggap halal menggauli wanita yang sedang haid walaupun pada farajnya, padahal saat itu sedang ada adza dan danas, kotoran dan najis. Insyaallah tentang bagaimana hukum orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid akan kita jelaskan nanti pada hadis-hadis yang berikutnya. Adapun Islam disebutkan amal Islam fahuwal wasatu bainal ghuluwi wal jufa wa dinul adli fil umuri kulliha fal haidu mahsuratu najasatiha fi farjiha faqat fahadha huwal muharram. Qala ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Adapun Islam itu wasok di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dengan apa lawan berlebih-lebihan? Berkurang-kurangan. Jufa itu kering gersang dari aspek hukum. Islam adalah din yang adil dalam segala urusan. Maka wanita yang sedang haid hanya dianggap najis terbatas pada farajnya saja. Dan farajnya itu yang diharamkan oleh Allah untuk digauli. Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah para wanita ketika haid. Imam Muslim pun meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apapun yang kamu maui, apa saja kecuali jima, illa jima, kecuali jima. Kemudian di dalam Sunan Abu Daud, Hukaim bin Hazm berkata, ya Rasulullah, ma yuhalluli min imra'ati wa hiya haid? Qal laqa ma fawqal izar. Kata Hukaim bin Hazm, wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan untukku terhadap istriku ketika istriku sedang haid? Kata Rasulullah, engkau boleh memperlakukan di atas sarung. Kalau di atas sarung sudah ditutup oleh sarung farajnya, silakan bebas apapun maumu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attajiru fayubashiruni wa ana haid wa ma'nahu yulsiqu basharatahu bi basharatiha. Kata Aisyah, Rasulullah SAW merintahkan aku untuk mengenakan sarung, lalu beliau menyentuhku dalam keadaan aku sedang haid. Makna menyentuhku itu Rasulullah SAW menempelkan kulit badannya ke kulit badan Aisyah radhiyallahu anha. Inilah yang membedakan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Ada penjelasan berikutnya dari Syekh Al-Bassam. Kata beliau, wa bihadza fal Islam taraffu'un 'anil adza wal qadar alladhi lam yatahasha anhu an-nasara wa lam yuhinil mar'ah wa yunzilha manzilatan safilatan saqitatan kal yahud alladhina qala kitabuhumul muharraf idza kanat imra'atun wa laha sailun wa kana sailuha damman fasab'atu ayyam takunu fi tamathiha wa kullu man massaha yakunu najasan wa kullu man massa firashaha yaghsilu thiyabahu wa yastahimmu bima'in wa in taja'a maha rajulun yakunu fi tamathiha alaihi yakunu najasan. Dengan perbedaan tadi terangkatlah Islam. Jadi Islam menghindari dari kotoran, penyakit yang orang-orang Nasara tidak menghindarinya.
Karena orang Nasrani itu menghalalkan menggauli istri ketika haid. Tapi juga tidak menghinakan wanita. Dan tidak mendudukan wanita pada kedudukan yang rendah dan hina seperti Yahudi. Kalau Yahudi kan sampai mengeluarkan dari rumahnya. Yahudi itu kitab mereka yang sudah dirubah. Kitab Taurat yang sudah dirubah. Jadi tentu saja ini tidak termasuk firman Allah. Tidak termasuk ajaran Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Karena sudah dirubah tadi. Kitab Taurat yang sudah dirubah mengatakan, bila seorang wanita darahnya mengalir. Ada yang mengalir dan yang mengalir itu darah selama 7 hari. Maka wanita itu berada dalam masa tamas itu haid. Setiap orang yang menyentuhnya, dia menjadi najis. Semua orang yang menyentuh kasurnya, dia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air. Kalau seorang laki-laki tidur berbaring-baring beserta wanita yang sedang najis, yang sedang haid di saat haidnya, maka jadilah laki-laki itu pun menjadi najis. Jadi betapa Yahudi itu menghinakan kaum wanita ketika masa-masa haidnya. Sampai di seperti itu kan. Amma Rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi yadribu li ummatihi al-mithal fil ashrati zawjiyah fayuqabbilu zawjatahu wa hiya haid wa yattaji'u ma'aha wa yad'uha wa hiya fi hali haidiha ila madaji'ihi. Ini mudaja'atihi. Secara makna ini salah. Madaji'ihi. Mungkin salah apa? Salah cetak. Wa yaqra'ul Qur'an fi hujriha wa yumakkinuha fi tarjili ra'si wa ya'muruha fatattajiru fayubashiruha bima fawqal izar wa huwa yattaqil jima' wa yajtanibuhu minha. Adapun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh bagi umatnya, uswah hasanah. Beliau mempunyai 10 wanita, istri maksudnya. Beliau mencium istrinya ketika istrinya sedang haid. Dimuliakan. Beliau pun tidur bersama istrinya, tidur berbaring biasa. Dan mengajak istrinya dalam keadaan haid ke tempat tidurnya. Beliau pun membaca Al-Quran di kamar istrinya yang sedang haid. Beliau pun menyuruh istrinya untuk menyisir kepalanya, menyisir rambut, tapi kepalanya di sini. Dan memerintahkan istrinya untuk memakai sarung lalu menyentuhnya di atas sarung itu. Dan beliau menjaga diri dari jima dan menjauhi dari jima dengan istrinya ketika haid. Tapi selain jima, Rasulullah SAW membolehkan bahkan melakukan itu. Inilah perbedaan Islam Yahudi dan Nasrani. Islam wasat. Dalam segala hal, Islam ini wasat, di tengah-tengah. Selesai sudah pembahasan hadis ke-122. Nah, hadis 123 ini berisi tentang hukuman bagi orang yang menggauli istri ketika istri sedang haid. Hukuman syar'i dan ada nanti hukuman hissinya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar. Rawahu al-khamsah wa sahahu al-Hakim wa Ibn al-Qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya ketika istrinya sedang haid. Maksud mendatangi di sini adalah menggaulinya, bukan datang kemudian diam, bukan begitu, menggaulinya. Kalau datang dan diam ketika istrinya haid, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini menggauli. Kata Nabi SAW, dia harus bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Jadi hukuman berdasarkan hadis ini. Hukuman bagi orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid didenda dengan harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Siapa imam yang 5 tuh? Ashabus Sunan beserta Imam Ahmad. Ashabus Sunan 4. Siapa saja? Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Tambah Imam Ahmad menjadi 5. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan. Tetapi selain Al-Hakim dan Ibnu Qattan menyatakan hadis ini mauquf. Kalau mauquf berarti hanya sampai sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama tentang makbul atau tidak, diterima atau tidaknya, sahih atau tidaknya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, qawwahul Imam Ahmad wa qala ma ahsanuhu min haditsin faqila tadhhabu ilayhi qala na'am wa akhrajahu ashabus sunan wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa sahahu al-Hakim wa Dhahabi wa Ibnu Daqiq al-Eid wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini dikuatkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, tidak ada hadis yang lebih hasan daripada hadis ini. Dan ketika ditanya apakah engkau bermadhab dengan hadis ini, artinya berpendapat hadis ini boleh dipakai pegangan untuk menentukan hukum, kata Imam Ahmad, na'am, ya. Ini Imam Ahmad menganggap hadis ini makbul. Hadis ini pun dikeluarkan oleh ashabus sunan. Nah, ashabus sunan, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi, Ibnu Daqiq al-Eid, Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullahu jami'an. Ini adalah ulama-ulama ahli hadis yang mensahihkan hadis ini. Selain itu ada pula yang mendhaifkannya. Kata Al-Bassam, wa qad dha'afahu Ibnu Sakan wa Ibnu Shalah, wa balagha an-Nawawi fi naqlihi al-ijma' ala dha'fihi fi syarh Sahih Muslim wal Majmu'. Wada'wal ijma mardudatun wa qala al-Hafidh Ibnu Hajar fihi idtirabun katsirun jiddan fi matanihi wa sanadihi wa ikhtulifa fihi qaulul Imam Ahmad katsira wa qaulut Tirmidzi ulamaul amsar annahu la fidyata dalil annal amal ala tarki la fidyata annahu la fidyata dalilun alal amal ala tarkihi. Telah hadis ini telah didhaifkan oleh Ibnu Sakan, oleh Ibnu Shalah, bahkan Imam An-Nawawi menekankan, dia menukil adanya ijma' ulama tentang mendhaifkan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan dalam kitab Al-Majmu'. Dan adanya pengakuan ijma' ini mardud, tertolak. Buktinya ulama-ulama yang disebutkan tadi mensahihkan, ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, di dalam hadis ini ada idtirab, goncang, dan banyak sekali dalam matan dan sanadnya. Dan diikhtilafkan pula tentang ucapan Imam Ahmad tentang masalah ini, dan Imam At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa ulama Ansar itu ulama di setiap negeri, bahwa tidak ada fidyah, tidak ada tebusan. Ini saya curiga ada yang salah cetak atau ada yang kata yang tidak tercetak. La fidyata dalil. Ini sulit diterjemahkan. La fidyata dalil annal amal ala tarkihi. La fidyata, tidak ada fidyah. Dalilun alal annal amal ala tarkihi. Ini menjadi dalil bahwa mengamalkan itu, pengamalannya itu harus meninggalkannya. Artinya meninggalkan, tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid. Lalu di hadis tadi disebut dinar. 1 dinar ini berapa? Sekarang Arab Saudi tidak memakai dinar, tetapi memakai real. Yang memakai dinar adalah Kuwait. Kuwait memakai dinar. Dan 1 dinar itu lebih besar daripada 1 dolar. 1 dinar itu kira-kira 3 dolar. 3 atau 4 dolar, sekitar segitulah. Tertinggi ya, dinar itu. Di atas pound sterling juga. Tapi apa dinar Kuwait? Waktu itu Kuwait belum ada. Disebutkan yang dimaksud dinar di sini, dinar itu naqduz zahab, itu uang emas. Kalau dinar uang emas, kalau dirham uang perak. Kalau rupiah uang kertas. Dan wad dinarul islami, dinar dalam pandangan Islam yang dimaksud secara syar'i beratnya itu adalah 4 gharamat wa rubu' minadz zahab, yaitu 4 gram 1/4.
4,25 gram. Itu 1 dinar emas. Nah, hitung saja emas berapa sekarang? 70.000 umpamanya. Kali 4. 200 kali 4, 200, ya kira-kira 300.000 lah 1 dinarnya itu. Jadi kalau orang laki-laki menggauli istrinya ketika haid didenda 300 ribuan kira-kira. Atau setengahnya dari itu, 150.000. Mahal. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, tahrimu waqtil haid. Wa qad qala ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Di dalam hadis ini terkandung pengharaman menggauli wanita yang sedang haid. Allah berfirman, jauhilah oleh kalian para wanita ketika haid, dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Dan maka apabila mereka telah suci, datangilah mereka dari arah yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Dari arah mana? Boleh arah mana saja dalam ayat lain, boleh dari depan, belakang, dan seterusnya, asal dalam faradnya, pada faradnya. Kedua, innal ladzi yujami'u zawjatahu wa hiya haidun fa'alaihi kifaratun yatasaddaqu biha wa hiya dinarun aw nisfu dinar. Sesungguhnya orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, dia harus bayar kifarah, tebusan, yaitu dengan bersedekah karena perbuatannya dengan 1 dinar atau setengah dinar. Menggauli istri yang diharamkan ketika haid maksudnya ilaj, memasukkan ke faraj wanita. Adapun hanya menyentuh wanita yang sedang haid, tapi bukan menyentuh farajnya, maka sudah berlalu tadi boleh, berdasarkan hadis Aisyah tadi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wujubul kifarati fi wat'il haid wa wuqfal qiyas law lam ya'ti bihi nassun dhalika anna al-ma'asi allati ja'a tahrimuha kal wat'i fi siyam wal ihram wal haid tadkhuluha al-kifarah bi khilafil ma'asi al-muharram jinsiha kadzulmi wa zinah lam yusra' laha kifarah. Wajibnya kifarah, wajibnya didenda ketika menggauli istri yang sedang haid, ini sesuai dengan qiyas, sekalipun tidak ada nas tentang masalah itu. Apalagi ini ada nas. Walaupun tidak ada nas, boleh didenda karena adanya qiyas. Kata Ibn Taimiyah, yaitu bahwa kemaksiatan yang diharamkan seperti umpamanya menggauli istri ketika saum, itu ada denda tidak? Ada. Juga ketika ihram ada denda. Juga ketika haid ada kifarah, ada denda. Ketika ihram nggak kuat menggauli istri, tidak dosa dia, tapi ada dam. Juga ketika saum menggauli istri, ada denda. Dendanya apa? Saum lagi 2 bulan berturut-turut tanpa terputus, kecuali dengan uzur syar'i. Uzur syar'i itu baik umpamanya sakit, safar, atau terlewat Idul Adha. Pasti kelewat Idul Adha kan, dan Idul Adha haram untuk saum. Itu boleh terputus karena hal-hal. Tapi kalau karena malas, sekarang istirahat dulu, nanti bulan depan saum lagi, itu nggak bisa, harus diulang lagi. Sudah umpamanya 54 hari, besoknya nggak saum, harus diulang lagi. Jadi yang 54 hari ini terhapus, diulang lagi. Awas kepada pengantin baru ketika saum, hati-hati. Jadi ketika saum ada dam, ketika ihram ada, ketika haid pun begitu. Berbeda kalau maksiatnya itu merupakan maksiat yang bentuk perbuatannya secara hakiki diharamkan. Kalau tadi kan menggauli istri itu tidak haram kan pada waktu-waktu yang lain, tapi karena waktu saum, waktu ihram, waktu haid jadi haram. Maka dendanya adalah ini didenda.
Sekarang kalau perbuatan maksiat itu perbuatan yang bentuk perbuatan yang diharamkan, seperti zalim, seperti zina dan lain-lainnya, itu perbuatannya diharamkan, maka ini tidak disyariatkan kifarat, tapi yang disyariatkan had, hukum rajam bagi yang sudah menikah atau dicambuk bagi yang belum menikah. Di sini ada penjelasan medis tentang bahayanya menggauli istri ketika sedang haid. Berkata Dokter Muhammad bin Ali Albar, dokter, dua gelarnya ya. Dokter itu S3, kalau dokter sarjana kesehatan S1. Ini dua-duanya dokter, entah di bidang, mungkin di bidang kesehatan juga, ya juga dokter. Namanya Muhammad bin Ali Albar. Kata Muhammad bin Ali Albar, idkhalul qadhibi fil farji athna al-haid wa idkhalu mikrobat fi waqtin la tastati'ul ajhizah at-tanasiliyah an tuqawimahu fayahdutsu ma yali. Memasukkan qadhib ini bahasa Latinnya penis, entah bahasa Indonesianya. Memasukkan qadhib ke dalam faraj ketika sedang haid berarti memasukkan mikroba. Mikroba apa ya? Kuman. Mikroba apa? Bakteri. Memasukkan bakteri pada waktu ketika alat-alat tanasiliat, alat-alat reproduksi, alat apa namanya? Reproduksi. Yang tukang melahirkan semacam rahim, semacam itu apa namanya? Ya, seperti itu. Pak, ulangi. Menggauli istri ketika haid gitu sajalah. Berarti memasukkan mikroba pada waktu ketika alat-alat reproduksi tidak mampu untuk mengantisipasinya. Jadi kalau ketika tidak sedang haid mah alat-alat reproduksi mampu mengatasinya. Tapi ini tidak. Maka akan terjadilah hal-hal berikut ini. Pertama, tamtaddu iltihabat ila qa'atai rahim fatasudduha mimma yuaddi ilal aqam awil hamil kharijar rahim. Akan terjadi pembengkakan di kedua saluran rahim. Rahim itu ada dua ya? Ada. Iya. Ya pokoknya gitulah, dua qanat rahim. Lalu akan tersumbat dia. Yang ini akan mengakibatkan kepada penyakit atau hamil di luar rahim. Ada, kita sering mendengar hamil di luar rahim, di luar kandungan. Salah satu akibatnya ini, salah satu penyebabnya. Tidak setiap yang hamil di luar kandungan pasti begitu, tidak. Hanya salah satu akibat dari menggauli istri ketika haid itu bisa berakibat demikian. Kedua, wayam tabu iltihab ila qanati majril baul fal masana fal halibaini fal kulli mimma yusabbibu amradul jihad al bauli. Kedua, bisa terjadi pembengkakan di saluran air kencing dan falmasana, ya kantung kencingnya. Kalau kandung kemih, kandung kemih dan falhalibaini falkulli dan saluran yang halib itu ini, tadi ke payudara, ke kalau kita yang laki-laki apa namanya? Payudara juga. Payu jejaka. Yang ini akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit pada alat-alat saluran kencing. Ini yang kedua. Jadi yang pertama bisa hamil di luar kandungan, yang kedua bisa mengganggu saluran kencing. Ketiga, taqillu rugbatul jinsiyah ladail mar'ah wa khosatan inda bidayati tama. Ini menurunnya hasrat seksual bagi sang istri, khususnya ketika awal-awal masa haid. Kemarin saya sudah jelaskan secara medis juga, bukan menurut pendapat saya, menurut keterangan dokter, bahwa
awal haid itu terputusnya pembuluh-puluh darah yang menyangga di rahim itu putus tek-tek menimbulkan kadang-kadang rasa mual, rasa sakit yang jeltit seperti itu. Tentu saja ketika itu hasrat seksualnya akan berkurang bahkan hilang sama sekali, nggak ada selera sama sekali. Dan keempat, as-soda'un nisfi. Saya belum pernah merasakan ini, yaitu pusing sebelah, pening sebelah. Migrain. Wallahu a'lam. Migrain. Akan terjadi migrain. As-soda'un nisfi. Entah gimana, kayak deng-deng begini. Yang kelima, tusabul mar'atu bihalatin minal ka'abah wa dhaif fatakunu mutaqabbilah al-mazaj. Wanita yang sedang haid kemudian dijimai itu akan ditimpa rasa resah, kesempitan, kesumpekan dan seterusnya. Yang tentu saja itu akan mengurangi servis dia kepada suaminya ketika itu. Terus ini hanya 5, ila ghairi dzalika minal mudharil katsirah wallati lam yukshaf anhal an. Dan kemadaratan lainnya yang sangat banyak yang tidak mungkin kita ungkap sekarang ini. Lalu disebutkan wa inna ma'abbaru anhal hakimul alim. Allah yang maha hakim dan alim hanya mengungkapkan dalam Al-Quran dengan ungkapan qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Fawasafahu ta'ala lahu bi'annahu adza yastamilu ala madharin katsiratin Allahu a'lamu biha. Kata Allah, katakan olehmu Muhammad bahwa haid itu ada, kotoran atau penyakit. Maka jauhilah oleh kalian wanita-wanita ketika haid dan janganlah kalian dekati mereka sampai mereka suci. Allah mensifati haid ini dengan adza yang mengandung arti mencakup bahaya yang besar, yang banyak, dan Allah yang lebih mengetahui tentang masalah ini. Jadi itu adalah beberapa bahaya secara medis yang diterangkan oleh Dr. Muhammad bin Ali Albar tentang terlarangnya menggauli istri ketika haid secara medis. Dan secara syar'i kita sudah jelaskan Al-Quran dan hadisnya. Insyaallah kelanjutan pembahasan haid ini masih seru dan masih cukup banyak. Nggak banyak ya Bang, 1, 2, tinggal 3 hadis lagi. Mudah-mudahan bisa kita selesai 4 hadis lagi. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan Jumat yang akan datang. Setelah beres masa haid kita masuk kepada bab sholat. Insyaallah lebih seru pembahasan sholat ini. Dan sisa waktu yang ada untuk hari ini kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Itu pada itu yang sama nggak Ibnu Hajar Asqalani apa yang pada yang poin kedua tadi waktu diterangkan masalah hadis yang 133. Iya. Kata Ibnu Albani kan itu disahihkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Tapi ini tidak dikatakan bahwa kafir jiddan. Imam Ibnu Hajar Asqalani kadang disebut Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau disebut Al-Hafidh, maksudnya tidak ada lain kecuali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya sama itu juga. Terus yang doifnya itu dikatakan juga Ibnu Hajar juga itu. Sama orang itu tuh. Ya, kata Ibnu Hajar bahwa pengakuan adanya ijma' bahwa ini dhaif, ini idtirab. Di sana fihi idtirabun katsirun jiddan fi matanihi wa sanadihi. Itu jadi yang diidtirabkan itu adalah itunya. Apa namanya? Pengakuan ijma'nya. Bagaimana kalau melakukan jima terhadap istri yang lagi haid tetapi menggaulinya waktu dahulu sebelum bertobat? Apakah harus membayar kifarat ataukah tidak? Nah, ini belum dibahas tadi. Apakah yang dimaksud 1 dinar atau setengah dinar? Mana? Apa mukhayyar atau tergantung apa-apanya? Kemudian nanti ada ikhtilaf para ulama tentang masalah ini yang belum kita bahas. Dan ini seru. Nanti akan saya kemukakan juga pembahasan dari kitab Irwaul Ghalil dan Tamamul Minnah tentang masalah ini. Itu insyaallah ada.
makanya saya sampai di sini itu karena waktu yang tersisa nggak ada lagi, sedangkan pembahasan ini cukup panjang. Jadi si penanya ini nanti harus datang pada hari Jumat yang akan datang untuk memperoleh jawabannya. Bagaimana kalau sudah lalu dulu tidak tahu atau kita merasa suci setelah beres atau ketika di tengah-tengah, oh ternyata sedang haid umpamanya. Bagaimana? Nah umpamanya nanti insya Allah. Apakah kurban satu kambing cukup untuk satu keluarga? Cukup. Kalau keluarganya hanya satu orang. Jadi satu kambing hanya satu orang, ya. Satu jiwa. Kalau keluarganya bertiga, 3 kambing. Kalau bertujuh, 7 kambing atau 1 sapi. Jadi kalau satu kambing keluarganya ada 10, bukan tidak mencukupi dagingnya, tetapi itu dianggap kurban untuk satu orang saja. Makan boleh. Kalau makan boleh semuanya. Allahumma. Ya, ada lagi? Mestinya pertanyaan banyak dari akhwat karena berkaitan dengan kasus akhwat. Yang aja di bujangan tentang Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'allakum sami'tum Fadilatul Syekh an tadahhuri في بلادنا إندونيسيا وخاصة في مدن إندونيسيا الشرقية وتسلط النصارى على المسلمين بالقتل الجماعي والتمثيل بحيث القتل في الشوارع وانتهاك الأعراض وتهديم المساجد التي يتحسن بها المسلمون لذلك من أجل أن تكون لهم هيمنة المطلقة على البلاد والمسلمون في المدن الأخرى ينتظرون من الحكومة أن تتحرك لنصرة المسلمين ولم يحدث شيئا من ذلك. والسؤال هل يجوز للمسلمين في إندونيسيا نصرة إخوانهم الذين يقتلون في المدن الأخرى والخروج للجهاد أم لابد من إذن الإمام علما بأن الحكومة غارقة في صواعيها السياسي والمالي ولن تأذن لأحد في الجهاد علما أنها لم تتخذ أي خطوات علمية لإيقاف هذه المجازر الوحشية. أفتونا بارك الله فيكم إخوانكم في إندونيسيا. Ini ada pertanyaan dari ikhwan kita di Indonesia kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama di Qasim, Saudi Arabia. Nah, intinya begini, engkau wahai Syekh barangkali sudah mendengar tentang adanya tadahuri, krisis di negeri kita Indonesia, khususnya di beberapa negeri Indonesia bagian timur yang dikuasai orang-orang Nasara di sana, menguasai orang kaum muslimin dan mengadakan pembunuhan massal. Berupa pembunuhan itu dilakukan di jalan-jalan, kemudian merampas kehormatan, menghancurkan masjid-masjid yang dipergunakan oleh kaum muslimin. Kemudian orang-orang muslim di kota-kota lain menunggu dari hukumah, dari pemerintah untuk bergerak untuk menolong kaum muslimin di negeri-negeri tersebut, di kota-kota tersebut, tapi tidak pernah ada komando dari hukumah, dari pemerintah. Pertanyaan, bolehkah bagi kaum muslimin di Indonesia menolong saudara-saudaranya yang dibunuh di kota-kota lain dan keluar untuk jihad, atau harus dengan izin imam? Harus dengan izin imam. Maksudnya imam itu barangkali Gus Dur kalau di kita. Karena apa? Padahal diketahui bahwa hukumah ini berada dalam tekanan, baik tekanan politik maupun ekonomi, dan tidak akan mengizinkan kepada seorang pun untuk berjihad. Padahal diketahui bahwa mana tadi? Ilman bi annaha lam tattakhid ayyu khutwatin amaliyah liiqafiha. Dan diketahui tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan pembantaian ini. Maka berilah fatwa kepada kami barakallahu. Nah, jawabannya begini. Setelah hamdalah, salawat dan seterusnya,
Amma idza kana qitalun mudafa'atan 'anil nafsi fa hadha sa'ighun, ya'ni law i'tada ahadun minan nasara 'ala baiti rajulin muslim li intihaki hurmatihi aw hurmati ahlihi aw akhdhi malihi falahu ay yudafi'a an nafsihi walau bil qatl. Wa amma ay yakhruja lil jihad fa hadha la yajuzu illa bi idnil imam ay bi idnil hakim fil bilad. Kata Syekh Utsaimin, adapun apabila perangnya itu karena membela diri, maka ini wajib. Artinya kalau ada seorang Nasara masuk ke rumah seorang laki-laki muslim untuk merampas kehormatannya atau kehormatan keluarganya atau mengambil hartanya, maka dia boleh membela dirinya walaupun dengan membunuh. Adapun kalau keluar untuk jihad, maka ini tidak boleh kecuali dengan izin imam, artinya dengan izin hakim di negeri tersebut. Lalu kata Syekh Utsaimin berdoa, as'alullah ta'ala ayyarfa'a, tidak jelas ini, fi kulli makanil bala wasu wa ayyahdiya wilayata Indonesia li nusratil Islam fa innaha wallahi lan tantasira illa bihi wa minal ma'lum anna an-nasara lahum kaidun 'azim lil Islam wa ahlihi fi kulli makanin walakin hadha babul fathil muslimin hatta ya'rifu a'da'ahum bisyahid Al-Dhi'li as'alullaha ayyan sural muslim fi kulli makanin wa ayyudammiran nasara wa awanihim innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi saya memohon kepada Allah agar Allah mengangkat bala dari kaum muslimin ini di setiap tempat, baik bala maupun kejahatan, dan memberikan hidayah kepada penguasa Indonesia untuk membantu Islam, karena hal itu demi Allah tidak akan menang umat Islam ini kecuali dengan hal itu. Dan sudah kita maklumi bahwa Nasara mereka mempunyai makar yang sangat dahsyat terhadap Islam dan kaum muslimin di setiap tempat. Akan tapi hadza babul fathil muslimin, ini adalah pintu terbuka bagi kaum muslimin sehingga mereka bisa mengetahui musuh-musuh mereka dengan jelas dan gamblang. Saya bermohon kepada Allah untuk membantu kaum muslimin di setiap tempat dan menghancurkan Nasara dan pembela-pembelanya, dan semuanya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin. Apa? Tanggalnya 22 bulan 11 tahun 1420. 22 Zulqa'dah. Sekarang berapa? 26. 26 atau 27. Jadi baru 4 hari yang lalu kira-kira ya. Ini aktual, up to date. Waktu. Jadi nggak boleh keluar untuk jihad tanpa imam. Kalau keluar jihad tanpa imam itu masuk kepada bid'ah khawarij nanti. Khuruj anil hukam. Wallahu a'lam. Sudah sampai sini aja dulu. Insyaallah besok kita akan mengkaji masalah lain, yaitu kitab Tauhid Fathul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.